Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Hanya karena kasih-Mu ya Bapa di surga, kami boleh kembali berada dalam hadirat kekudusan-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam seluruh kekudusan dan kemuliaan-Mu. Hanya oleh karena kuasa Roh Kudus, kami boleh lagi diingatkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan menuntun kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Urapan Roh Kudus atas kami semua, atas tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pikiran dan hati kami menyimpang dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi di sepanjang hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 8 yang menyatakan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Judul renungan bagi kita, jalan kehidupan. Saya ulangi lagi, jalan kehidupan. Kita sedang hidup pada suatu masa di mana jalan tol, jalan layang, dan jalan-jalan yang lebar, mulus, dan tertata rapi berada di mana-mana. Apalagi saat ini, Presiden kita giat membangun infrastruktur jalan, mulai dari Sabang sampai Merauke, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jembatan-jembatan dibangun melintasi sungai dan berbagai terowongan, dibangun di bawah laut, di atas laut, di gunung dan di lembah. Namun di antara semua jalan yang dibangun ini, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan jalan yang digambarkan Nabi Yesaya, yakni jalan kudus, jalan kehidupan. Ribuan tahun yang lampau Nabi Yesaya telah melihat dalam visi jalan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, jalan yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Ia tidak datang untuk membangun jalan menghubungkan Allah dan manusia, tetapi ia sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita perhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jalan yang cirinya jelas. Yesaya 35 ayat 8. Nabi Yesaya menggambarkan hidup ini ibarat padang tandus tanpa jalan. Pada jalan hidup seperti itulah Allah siapkan jalan kudus. Jalan yang digambarkan sebagai jalan di atas tanggul, seperti jalan menuju istana. Alkitab ibarat jalan yang menuntun manusia kepada setiap kebenaran dan Allah yang dasar.
Jadi sekali lagi, Alkitab ibarat jalan yang menuntun manusia, menuntun kita kepada setiap kebenaran dan Allah yang dasar. Gereja dalam segala keterbatasannya berdiri di tengah dunia sebagai jalan yang menuntun manusia pada jalan keselamatan. Jalan kehidupan dari Allah adalah jalan yang mudah ditemui orang. Ya, kembali lagi pada Yesaya 35 ayat 8. Yang kedua, jalan yang meminta persyaratan. Yesaya 35 ayat 8 dan 10. Jalan yang meminta tanggung jawab. Mereka yang mau jalan pada jalan ini harus menyerahkan diri pada Yesus Kristus dan menerima pengampunan. Karena orang yang tidak tahir tidak boleh melintasi jalan tersebut. Jalan ini memerlukan orang yang berdedikasi. Tidak ada orang yang santai menerima sesuatu. Apapun juga memerlukan kerja keras dan dedikasi. Kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Jadi sekali lagi, kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh takut dan gentar. Terutama kita yang sudah diampuni dosanya, diselamatkan, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga, jalan sukacita. Yesaya 35 ayat 10. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang jalan pada jalan ini diwarnai sukacita dan sorak-sorai. Memang sukacita yang Tuhan beri tidak sama dengan yang dari dunia ini. Kuk yang ia pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Pemazmur mengatakan bahwa Allah menaruh nyanyian dalam mulut kita di tengah-tengah padang pasir kehidupan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mazmur 40 ayatnya yang ketiga. Yang keempat, jalan satu-satunya. Yesaya 35 ayat 8. Jalan suci. Yang dijumpai dalam Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Tidak ada jalan alternatif. Kalau ada pepatah pemilih mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Benar. Tetapi jalan menuju ke surga hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jalan suci di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setan berusaha membutakan banyak orang untuk tidak melihat jalan ini. Jadi sekali lagi, perhatikan baik dan ini harus hati-hati. Setan berusaha membutakan banyak orang untuk tidak melihat jalan ini, yaitu jalan suci, jalan kudus Yesus Kristus. Apalagi akhir-akhir ini. Tetapi syukur kepada Tuhan. Kalau kita telah menemukan jalan ini, jadi Bapak Ibu atau saya dan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya sudah menemukan jalan ini, dan masih banyak lagi sanak saudara yang akan menemukan jalan ini. Ketika mendengarkan firman dan renungannya pada
pagi hari ini atau pada hari ini atau kapan saja sempat membuka YouTube, dan itu bukan kebetulan, itu adalah kasih Tuhan kepada setiap mereka yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup atau sebagai jalan satu-satunya. Melalui iman dalam Yesus Kristus, kita lalu seperti musafir yang sedang berkelana untuk mencapai tujuan akhir perjalanan kita. Tujuan akhir perjalanan setiap orang yang percaya adalah rumah Bapa atau kerajaan sorga. Jalan kudus adalah Yesus Kristus. Sudahkah Anda menjadikan Dia juru selamatmu? Atau sudahkah kita menjadikan Dia juru selamat kita? Ada dua jalan, lebar dan sempit, yang menuntun setiap orang pada tujuan akhir. Yesus jalan satu-satunya, jalan yang sempit. Dan ingat, sedikit orang yang mau melaluinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati pikiran seluruh hidup kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan suci, jalan kudus, jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.